103,8 FM PPL Radio Suara Kampar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar PPL Radio Suara Kampar, saat ini saya Riam Rizal menyapa Anda pagi hari ini, Kamis 11 Maret 2026 di program MUI Menjawab yang merupakan kerjasama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dengan Radio Suara Kampar di bawah naungan Diskominfo. Seperti biasa, setiap Kamis kita akan mengangkat tema yang berbeda, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang juga mesti kita pahami bersama, apalagi ini menjadi kewajiban kita selaku umat Islam. Dan untuk Anda pendengar yang punya pertanyaan seputar tema kita kali ini, silakan bisa memberikan pertanyaannya baik di link YouTube Suara Kampar atau juga bisa komentar di akun media sosial kita Radio Suara Kampar. Baik, selama 1 jam ke depan Anda juga bisa bertanya di line telepon 081363000937 081363000937. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan fikih zakat. Dan di studio telah hadir narasumber kita, guru kita Abuya Dr. Haji Mawardi M. Saleh LCMA. Assalamualaikum, selamat pagi Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Buya sudah hadir di tengah kondisi yang sepertinya agak kurang fit karena kesibukan yang luar biasa. Ya. Baru dari Jakarta langsung ke kita, dan mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bernilai ibadah Buya, dan memberikan pemahaman untuk umat tentunya. Baik, untuk mengawali pembahasan terkait dengan fikih zakat, langsung saja kami serahkan dan beri kesempatan untuk Abuya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Para pendengar Suara Kampar di mana saja berada, kaum muslimin, kaum muslimat, para as-saimin, as-saimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita menjalankan puasa pada hari yang ke-22. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita semua dan memberikan kesempatan, peluang kepada kita untuk menamatkan ibadah puasa kita. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini, pada bulan suci ini, dan di saat puasa ini, yaitu kita membahas satu hal yang penting. Pertama sekali, hal ini adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5, yang mana ini adalah tonggak pilar utama daripada agama kita. Artinya tidak berdiri agama ini kalau pilar ini tidak ada. Kemudian ini juga sangat berhubungan dengan ibadah puasa kita. Sebagaimana kita sekarang tidak ada yang tidak puasa, semuanya puasa. Begitu juga ini ada pilar yang ketiga daripada pilar Islam itu sebelum puasa adalah
melaksanakan atau membayar, menunaikan yang namanya zakat. Di pembahasan kita, para pemirsa, ini adalah tentang zakat. Zakat ini sepakat tentu ulama, ijma ulama mengatakan bahwa ini merupakan fardu. Fardu itu yaitu sesuatu yang wajib dan didasarkan kepada dalil-dalil yang qat'i, yang pasti dan yang sangat kuat. Hingga terjadi di sini ijma ulama, kesepakatan. Apabila ada orang yang mengingkari kewajiban zakat ini, ulama mengatakan keluar dia dari Islam. Keluar dari Islam. Artinya murtad orang yang mengingkari kewajiban zakat. Kemudian saking pentingnya zakat ini, kewajibannya di samping dia merupakan rukun Islam yang ketiga, 2 kalimat syahadat, salat dan zakat. Baru puasa dan terakhir adalah haji. Jadi di samping dia merupakan pilar Islam yang utama, ibadah zakat ini disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Ini lebih kurang disebutkan zakat, perintah zakat ini bersamaan dengan perintah solat, berbarengan dalam Al-Quran dalam satu ayat itu sebanyak 27 kali. Kemudian zakat itu sendiri disebutkan oleh Allah, ada yang tersendiri, ada yang umum, banyak sekali. Di antaranya ada 30 kali lebih kurang. Ini untuk perlu kita apa? Kalau puasa semua satu kali disebutkan Allah dalam Quran. Kutiba alaikumus siyam. Tapi kalau zakat berkali-kali Allah ulang-ulang. Perintah zakat ini menunjukkan bahwa perintah zakat ini adalah perintah yang tidak boleh kita abaikan. Karena sayangnya sebagian orang tidak memperhatikan masalah zakat ini. Dia anggapnya zakat itu pemberian biasa. Dia anggap zakat itu pemberian biasa, sedekah biasa. Tidak. Ini adalah kewajiban, ini adalah fardu. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardahu, ketika terjadi adanya kelompok orang-orang yang menahan zakat harta mereka, tidak enggan membayar zakat, dikarenakan mereka punya alasan, karena zakat itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat. Sehingga mereka anggap tidak ada lagi kewajiban zakat. Maka ketika itu bersumpah Abu Bakar, demi Allah saya akan perangi siapa saja yang menahan untuk memberi zakat, dan sampai nanti saya perangi atau mereka bayar zakat mereka. Ini menunjukkan beratnya. Artinya Pak, bahwa pembayaran menunaikan zakat ini adalah kewajiban dan sifatnya paksa. Dan siapa yang berkewajiban memungut zakat itu? Maka yang berkewajiban memungut zakat itu adalah pemerintah, penguasa. Maka di zaman Rasulullah SAW yang memungut itu langsung Rasulullah SAW. Maka yang diberi amanah untuk memungut zakat itu ya siapa penguasa di satu negeri, dialah. Dan zakat itu ada diberikan salah satu asnaf yang boleh menerima, namanya amil, wal amilina 'alaiha. Amil ini siapa? Kan tak mungkin kan presiden langsung memungut zakat. Tetapi tentu dia punya orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas penguasa itu. Maka kalau di negara kita disebutlah itu Basnas. Maka Basnas itu representatif daripada presiden atau penguasa untuk memungut zakat yang wajib yang kita harus tunaikan. Maka sifatnya paksa dan pemerintah berhak memaksa. Beberapa negara itu berlaku. Saya pernah ke Sudan, itu luar biasa. Sebelum ada kekacauan di Sudan ini, jadi mereka itu termasuk negara yang diembargo oleh Amerika. Tetapi mereka rakyatnya bisa kuat, ekonomi tetap jalan. Setelah ditelusuri, rupanya mereka memberdayakan zakat.
Sekarang walaupun mereka di embargo, tapi mereka berdayakan zakat yang ada di dalam negara Sudan itu. Dan terhimpun oleh mereka triliun. Padahal mereka cuma punya penduduk sekitar 30 juta. Tapi sekian sampai puluhan ratus triliun mereka bisa kumpulkan daripada zakat itu. Kenapa? Karena sifatnya adalah paksa. Dan pemerintah punya kaki tangan, punya amil-amil yang bergerak. Dan bagaimana memaksa? Dan memang amil zakat itu bekerja secara maksimal. Pertama sekali mendata kekayaan masyarakat, siapa saja orang-orang yang wajib membayar zakat. Ini namanya mendata asnaf al-muzakkin, yaitu orang-orang yang membayar zakat. Kemudian mendata juga apa saja potensi-potensi harta yang wajib dizakatkan. Kemudian kalau sudah ditunjuk atau diketahui data-data itu semua, maka para amil mendatangi orang-orang yang kaya itu dan menuntut untuk dibayarkan zakat. Kemudian mereka berikan jadwal kapan pemungutan, berapa yang harus dibayarkan, dan itu semua dikerjakan oleh amil sehingga yang berzakat tinggal mengeluarkan. Kemudian tiba waktunya nanti dipungut. Kalau seandainya dia kabur atau lari-lari, dicari oleh aparat. Sampai kalau enggan dia tak mau dia bayar zakat, maka ditahan dan dipenjara sampai dia bayar zakat. Ini kalau diberlakukan ini di negara kita, ini zakat bisa maksimal ini. Karena zakat ini sekarang di negara kita ini undang-undang sudah ada. Tetapi peraturan-peraturan yang mendukung itu yang belum ada. Artinya sampai ke tingkat nanti bahwa orang yang tak bayar zakat itu dikenakan sanksi. Dan ini kan perlu ini peraturan ketat. Dan begitu memang di zaman Rasulullah SAW. Baik, jadi zakat itu banyak pembahasannya sebenarnya. Zakat ini tentu berhubungan dengan harta. Jadi ada konsep dasar ya, bahwa kita orang-orang beriman ini wajib meyakini konsep dasar bahwa harta itu semuanya pada hakikatnya adalah harta Allah. Itu adalah milik Allah, yang mana Allah titipkan kepada manusia. Jadi sang pemberi harta rezeki itu kan Allah. Maka jangan ada orang yang menganggap bahwa ini adalah hasil usaha dia, ini karena kesungguhan dia berusaha, capek dia berusaha. Ya Allah, kalau Allah tidak izinkan, dia bisa dapat apa? Ya kan, orang berusaha kenapa? Karena otak sehat, badan sehat. Sekarang otak sehat, badan sehat, siapa yang ngasih? Allah. Dia berdagang karena ada aman di sana, aman. Coba kalau terjadi kekacauan, kalau Allah kehendaki kacau, siapa yang bisa jadi orang kaya? Tidak ada. Bisnis apa yang bisa berjalan kalau di mana-mana terjadi kekacauan? Kemudian fasilitas. Kenapa orang mendapat harta? Ada bumi yang diolahnya, ya kan? Ada bumi tempat dia berkantor, ada. Kalau bumi itu seandainya tak ada, mau usaha apa dia? Kemudian intinya karena ada kehidupan sama dia, Allah berikan fasilitas sehingga dia bisa dengan fasilitas itu berusaha. Dan itu usaha pun dia itu hanya sekedar sebab saja. Maka banyak orang berusaha ulet. Kadang-kadang dia siang malam usaha, tapi rezekinya ya begitu-gitu saja. Ya kan? Mulai jam 3 pagi dia bekerja lagi sampai jam 3 malam. Apa namanya? Pokoknya tidak bisa senyum dia. Dapat makan siang, nanti mikir pula apa makan malam. Tapi rezekinya gitu saja. Tapi ada orang berusaha cuma 2-3 jam sehari, tapi mendapat rezeki yang melimpah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran berkali-kali seperti Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah nisbatkan bahwa itu adalah harta Allah. Maka Allah katakan di antaranya wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum.
berikan kepada mereka sebagian harta Allah yang Allah titipkan kepada kamu. Dalam ayat lain, istakhlafakum fihi, yang mana Allah itu titipkan kepada kita. Jadi ini konsep dasar ya. Maka orang yang menganggap bahwa itu usaha dia, jeripaya dia, itu nanti terlibat perangainya seperti Qarun. Maka Qarun itu Allah tenggelamkan seluruh kekayaannya hanya dalam satu saat saja, beberapa detik saja. Musa datang kepada dia, bayar zakat kamu Qarun. Dia bilang apa? Zakat apa-apa pula ini? Ini harta saya, ini kena hebat saya, kemudian ini adalah kena kesungguhan saya, pintarnya saya. Di semua saya. Bahkan dia lihatkan pula kesombongan dia punya harta, dia lakukan karnaval, kekayaan. Yang mana kunci gudangnya saja itu dibawa oleh keledai puluhan-puluhan ekor. Kunci gudangnya saja emas. Kita sekaya-kaya orang tidak ada kunci lemarinya emas kan? Ini kuncinya saja emas. Itu bisa dibayangkan bagaimana kekayaan Qarun itu. Sehingga saking kayanya dia, kalau ada kita dapat harta sekarang di bumi, dapat apa macam-macam. Si Anu dapat harta Qarun. Berartilah begitulah. Tapi karena dia menganggap itu harta dia, Allah tenggelamkan. Allah buka lempeng bumi. Masuk Qarun dengan seluruh kekayaan Allah masuk bumi. Asal itu Allah tutup kembali. Sudah tidak bisa Qarun muncul lagi. Maka siapa pun dapat kekayaan di bumi sekarang orang bilang itu harta Qarun. Jadi ini peringatan bagi kita ya. Ingat bahwa harta adalah harta Allah yang memberikan kita usaha, kemudian memberikan fasilitas, semuanya Allah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki kepada kita, kadang-kadang rezeki itu berlebih. Kemudian ada yang kadang-kadang orang susah. Ada orang yang berlebih Allah ciptakan, Allah karuniai, tapi ada pula Allah takdirkan manusia itu miskin. Jadi ingat, orang miskin itu kalau ditanya kau pengen miskin, tidak ada orang pengen miskin di dunia ini. Kalau sehat akalnya kamu pengen miskin, tidak ada. Tapi bagaimana lagi? Kadang-kadang Allah tidak buka peluang untuk dia. Kadang-kadang dia sudah mulai berusaha tapi usahanya gagal terus. Tapi ada Allah yang Allah berikan kepada orang ketika dia berusaha, langsung usahanya itu melejit karena Allah ingin bukakan rezeki. Maka apa hikmah Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Maka Allah ingin menguji. Di sini ada ujian untuk orang kaya dan sini ada pula ujian untuk orang miskin. Maka ujian untuk orang kaya salah satunya apa? Bahwa harta yang kelebihan berlebih yang Allah berikan kepada dia, di situ Allah titipkan hak-hak orang-orang miskin atau yang disebut dengan asnaf 8 di dalam zakat. Allah titipkan sama dia. Maka apa? Supaya apa? Dia membantu mereka. Sehingga terjadi nanti berkasih sayang antara individu masyarakat. Maka sehingga salah satu hikmah zakat itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di sini ada sedikit saya ingin menjelaskan, zakat itu tidak selalu dalam Quran itu dengan kata zakat istilahnya oleh Allah. Maka itu perlu kita merujuk kepada tafsir. Kadang-kadang Allah pakai zakat itu dengan kata sedekah. Jadi sedekah itu ada maknanya sedekah sunat, ada maknanya sedekah itu sedekah wajib. Sedekah wajib itu itulah zakat. Kemudian kadang-kadang Allah bahasakan perintahnya dengan infak. Karena ada sebagian orang bilang bahwa zakat itu tidak populer. Yang populer itu adalah sedekah. Itu salah juga itu. Mengatakan zakat tidak populer. Zakat yang paling populer. Karena itu adalah hal yang wajib Rasulullah kerahkan. Bahkan Rasulullah punya pemungut zakat. Dan Rasulullah betul-betul pesan setiap ada dia mengirimkan dai-dainya atau duta-dutanya ke negeri mana saja untuk menjadi berdakwah, mengajarkan umat di satu negeri, selalu Rasulullah seperti Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah jelaskan, kasih tahu mereka pertama bahwa tiada, suruh mereka bersyahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka mematuhi kamu dan mereka sudah bersyahadat, perintahkan mereka, suruh mereka melaksanakan solat 5 waktu solat semalam. Kalau itu sudah mereka lakukan, kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta orang-orang kaya dari mereka untuk dibagi kepada orang-orang miskin. Itu Rasulullah tak lupa pesan. Dan Rasulullah juga punya orang-orang khusus yang kerjanya memang memungut zakat. Ini yang perlu kita ketahui. Kenapa sedekah? Kadang-kadang diistilahkan dengan sedekah. Ya, kata ulama, sedekah dengan zakat ini semuanya punya makna. Di salah satu yang menarik di dalam zakat ini yang perlu supaya ini agama memilih istilahnya diantaranya zakat. Zakat ini artinya kan, kalau kita lihat arti bahasa adalah berkembang, tumbuh, bertambah. Jadi di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita dengan memakai istilah zakat ini bahwa ini untuk menutup supaya jangan ada orang berfikir ketika dia mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Ini adalah sebuah kesalahan. Maka itu matematik sekuler itu namanya. Kenapa? Ya namanya 10 itu dikurang 2 tentu tinggallah 8. Dalam zakat tidak begitu. Sedekah juga tidak begitu. Malah ketika kita keluarkan itu adalah tambahan. Jadi kalau kita ingin menambah harta, ingin mengembangkan harta, ingin menumbuhkan harta, dan supaya harta kita ini berkah, melimpah kebaikannya, maka salah satu sarananya bayarkan zakatnya. Jadi ketika kita membayar zakat itu semangat, karena dengan membayar itu bukan berarti mengurangi, tetapi adalah ini menambah, mengembangkan. Baik, sedekah gimana? Kenapa kadang-kadang dinamakan zakat itu sedekah? Karena sedekah itu dari kata sidq. Jadi ada 2 filosofi makna di situ. Pertama, sedekah itu kan dari kata sidq. Sidq itu apa? Jujur, benar. Nah, orang yang membayar zakat yang wajib itu menunjukkan kebenaran imannya. Jadi apa kebenaran keimanan seseorang? Maka dia dengan sukarela membayar zakat hartanya. Maka dinamakan dia sedekah. Jadi memang familiar itu. Banyak dalam Quran itu sedekah-sedekah. Karena Allah ingin membuktikan dengan orang membayar zakat yang namanya sedekah atau sedekah sunat, maka semakin rajin orang bersedekah itu menunjukkan keimanannya semakin tumbuh dalam dirinya. Maka untuk menunjukkan orang beriman, jangan lihat dia hanya solat saja. Tapi dia solat bakhil, itu dipertanyakan imannya itu. Sedekah tak mau, bayar zakat tak mau, orang seperti ini dipertanyakan imannya. Kemudian sedekah, kenapa sedekah namanya? Dalam bahasa Arab itu kan salah satunya adalah dari kata as-sadaqah. As-sadaqah itu persahabatan, hubungan interaksi manusia. Jadi persahabatan yang baik, kemudian hubungan baik, kemudian pertemanan baik, itu namanya as-sadaqah. Jadi kenapa dinamakan pemberian itu adalah sedekah? Karena untuk membangun hubungan persaudaraan, hubungan baik dengan sesama. Baik, ada di situ menarik. Allah jelaskan ini hikmah. Khudz min amwalihim sadaqatan. Ambil oleh engkau wahai Muhammad sebagian. Maka ini diambil bukan seluruhnya. Sebagian. Khudz min amwalihim, sebagian dari harta mereka. Dan itu apa? Sadaqatan, zakatnya. Untuk apa gunanya? Allah jelaskan apa tujuan, maksud Allah mewajibkan kita berzakat dan diperintahkan Rasulullah untuk memungutnya dan penguasa. Yaitu pertama tutahhiruhu. Jadi ini adalah maksudnya, tujuannya. Hikmah membayar zakat itu adalah untuk membersihkan orang yang berzakat. Membersihkan apa? 2 yang dibersihkan di sini. Pertama adalah membersihkan harta. Karena harta yang kita dapatkan ini
kadang-kadang kita tidak tahu arahnya kan, entah 100% halal. Kadang-kadang banyak subuhat yang masuk ke dalam harta kita. Tapi ada pula harta yang umpamanya murni, uang haram umpamanya. Kalau uang haram itu tidak bisa dibersihkan. Orang beriman tak boleh. Jadi jangan nanti korupsi setelah itu dizakatkan itu bersih atau tidak ada itu. Kalau uang korupsi tidak akan mungkin bersih dengan zakat dan tidak pula dengan sedekah dan tidak pula menyantuni orang anak yatim. Umpamanya ada pejabat tu korupsi, setelah itu santuni anak yatim, atau selesai korupsinya olah. Tidak. Maka kalau apa balikkan itu. Mencuri, merampok, ya kan? Maka hal-hal seperti itu tak bisa dibersihkan dengan zakat itu. Yang dibersihkan dengan zakat, ya pertama adalah karena ada hak orang di situ. Supaya harta kita itu tidak menyimpan hak orang karena sudah memenuhi kriteria untuk dizakatkan. Maka bersihkan hak orang itu diberikan sehingga murni yang di kita itu adalah hak kita. Sehingga dengan senang, dengan gembira kita bisa. Tapi kalau nanti kita tahan hak orang kita pakai. Yang kedua, ya kadang-kadang masuk dalam harta kita itu hal-hal yang subuhat. Yang kita tidak tahu, kadang-kadang yang tidak kita sadari, maka zakat bisa membersihkan. Itu yang pertama, berhubungan dengan harta kita. Yang kedua, tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim biha. Jadi mensucikan diri. Mensucikan diri ini ada dari dua arah. Yang pertama, ada sifatnya penjagaan harta kita. Jadi kalau kita rajin berzakat, rajin bersedekah, maka insya Allah harta kita terjaga. Karena orang-orang miskin itu kadang-kadang mereka sendiri ikut menjaga harta kita. Kalau seandainya mereka tahu bahwa kita dermawan, jadi mereka merasa bertanggung jawab. Maka kalau ada kebun sawitnya, mungkin secara sukarela mereka jaga itu. Karena saya dari kebun sawit ini dapat bagian. Dapat bagian. Jangan kalian macam-macam. Apalagi ninja sawit sekarang banyak. Betul. Usaha-usaha kita, umpamanya toko kita, ruko kita, usaha-usaha kita. Kalau kita rajin pada zakat, pada sedekah, orang-orang miskin itu kadang-kadang tampil menjaga. Nah, ini kan kepentingan kita sebenarnya. Betul. Ya Allah, kewajiban kita kepada Allah terbayar. Harta orang yang Allah titip sama kita bisa kita lepaskan dan harta kita bersih. Kemudian juga harta kita terjaga. Ini. Kemudian juga apa? Allah berjanji, Allah akan mengembangkan dan menumbuhkan harta kita itu dengan itu kan cara Allah itu. Kemudian ada lagi mensucikan jiwa. Ini di sini ada dua arah. Yang pertama membersihkan jiwa orang yang berzakat itu sendiri. Dibersihkan daripada apa? Ya dari sifat-sifat yang tercela. Maunya di antaranya adalah sifat kufur nikmat. Maka orang yang berzakat itu pasti orang bersyukur. Orang yang rajin bersedekah itu pasti orangnya orang bersyukur. Maka orang yang kufur nikmat itu identik dengan bakhil. Kufur nikmat. Ini yang pertama, kufur nikmat ini kan banyak sekali larangan dan kita diwajibkan bersyukur. Maka salah satu bentuk bersyukur itu bayar hak harta, kewajiban harta itu. Kemudian juga salah satu bersyukur itu ajak. Dan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang kurang gembira itu kita bahagiakan dengan harta kita. Kemudian mensucikan jiwa mereka, mensucikan jiwa kita dari apa lagi? Dari sifat-sifat yang tercela seperti tamak, rakus, pengen kaya sendiri, kemudian ada lagi rasa tidak pernah puas. Ini kalau orang mengeluarkan zakat, kemudian dia rajin bersedekah juga, maka orang seperti ini itu jiwanya bersih daripada sifat kikir ini adalah sifat yang sangat dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari sifat kikir, pelit, maka orang seperti inilah orang sukses. Maka orang sukses itu bukan orang yang mampu menabung. Tidak, orang sukses itu orang yang mampu untuk berbagi.
Nah, ini kan sukses, rekeningnya gendut. Itu enggak sukses itu. Tapi apa? Masya Allah, berapa anak yatim dipeliharanya, berapa orang miskin yang dibantu, janda-janda, keluarga-keluarga miskin, Masya Allah. Itu tuh baru sukses itu namanya. Iya kan? Betul. Maka kita ini kapan kita lihat, kita sebut orang itu baik? Ya kalau dia suka memberi. Tapi kalau dia, si anu baik sekali karena dia kaya, ngapain? Hanya orang kaya tapi tidak baik karena dia tidak bisa memberi. Jadi dengan itu terkikislah sifat-sifat yang tercela. Dan kalau kita tidak bawa zakat apa, sifat-sifat itu lengket pada kita. Kan dikenal kita pelit lah, tamak lah, rakus lah, apa semua. Jadi terhindar dari ini. Yang kedua, sisi kedua adalah membersihkan jiwa orang yang nerima zakat. Karena orang kalau dengan miskin ini sudah miskin, penyakit hati banyak pula. Ini apa akibat? Akibat orang kaya tidak berbagi, tidak dermawan. Maka salah satu terapi. Dan orang-orang miskin, kalau dia punya penyakit hati, dan berbahaya. Dan itu akan terancam orang-orang yang berduit. Betul. Terancam orang kaya. Apa salah satu sifat yang mungkin tersimpan dalam diri mereka? Iri. Kalau dilihat dia makan aja susah, tapi dilihatnya tetangganya bermewah-mewah, mobil mewah, makan mewah, pesta mewah, dia saja makan aja susah. Di samping itu tidak pula berbagi. Kira-kira gimana? Maka tetangganya, orang sekitarnya geram melihat dia. Ini orang memperlihatkan kemewahan dan tidak berbagi. Kita aja makan susah. Baik. Maka itulah, kalau kita ini mewah-mewah, jangan cerita kemewahan depan orang miskin, nangis mereka nanti, sedih. Ada orang mempertonton-tontonkan. Jadi jangan cerita saya makan di restoran ini di depan orang kelaparan. Ya kan? Iya. Itu sangat menyakitkan. Jangan bercerita saya beli barang ini. Orang yang tak punya apa-apa. Itu akan sakit menyakitkan. Meskipun mungkin dalam bahasa yang dia sampaikan, saya bersyukur kemarin makan. Ya, walaupun kita tak boleh itu. Lihat, maka siapa yang kita hadapi, orang susah tu cerita enak-enak. Kalau untuk selevel dia bolehlah. Tapi kalau dengan orang-orang miskin, maka jangan cerita kesehatan kepada orang yang sedang sakit. Wah, saya begini. Itu. Maka artinya karena Islam itu rasa, mempertimbangkan rasa. Tapi coba kalau orang kaya tadi pakai mewah apa saja dia tapi dia berbagi, bagi orang-orang miskin, Masya Allah. Bahkan didoakan terus bertambah. Doakan terus. Kalau datang dia dengan mobil mewah semua hormat, ya kan? Kalau berjalan dia semuanya, Masya Allah. Kenapa? Didoain sehat. Doain sehat apa? Maka mereka, ya Allah, melimpahlah rezeki dia apa semuanya. Kenapa? Karena rajin berbagi. Sehingga apa? Hilanglah macam-macam sifat dalam diri orang-orang yang miskin itu. Maka tak ada iri, tak ada dengki, tak ada dendam, tidak ada berniat-niat yang jahat. Kalau tidak, macam-macam niat yang muncul. Bagaimana saya mencurinya, bagaimana saya merampoknya, bagaimana. Jadi salah satu kenapa kriminal terjadi di mana-mana, karena kesenjangan kesenjangan sosial. Maka di dalam kehidupan bernegara ini begitu juga. Rakyat susah, pejabat bermewah-mewah. Itu marah rakyat detik. Iya betul. Jadi kadang-kadang tak juga bisa disalahkan demo mereka di mana-mana karena mereka tidak bisa melihat kenyataan. Kami susah-susah. Karena itu, maka kalau kita pejabat publik, ya memang begitu konsekuensinya. Maka Rasulullah SAW dialah menjadi contoh. Maka Rasulullah itu tidak ada yang iri kepada dia dan tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Karena dia selalu memilih untuk masalah dunia ini taraf yang paling rendah. Coba rumahnya berapa? 4x4 cuma. 4x4. Kita orang paling miskin kita, tidak ada 4x4. Ini malah 6x6 kan? Maka kalau ada orang kunjung ke rumah Rasulullah, terlihatnya Rasulullah begitu rumahnya, ada orang yang iri Rasulullah. La ilaha illallah. Kemudian juga coba lihat makanan Rasulullah.
Makanan Rasulullah adalah apa namanya? La ilaha illallah, roti. Dan itu roti beliau itu dari gandum. Gandumnya gandum yang terendah yang namanya syair. Itu oleh orang menengah ke bawah di kalangan orang Arab. Itu roti itu tidak dimakan mereka. Itu makanan keledai. Tapi roti itulah yang menjadi makanan pokok Rasulullah SAW. Kalau ada orang melihat begitu makan Rasulullah, ada orang yang tersinggung dengan Rasulullah. Ya Allah. Rasulullah luar. Jadi kalau menjadi pemimpin, kenapa menenggang rasa? Jadi kalau ada kadang-kadang Rasulullah memakai pakaian bagus, menimbang rasa dua rasa. Jadi kaun mewah pakaiannya, karena dihadiahkan oleh raja-raja, penguasa macam-macam. Rasulullah lah tiap hari menerima hadiah macam-macam. Tapi satu sisi, karena disyariatkan kalau kita dihadiahkan seseorang, digembirakan orang hadiahkan itu, maka apa yang dihadiahkan itu kita pakai, apalagi kita orang terhormat, maka senang dia. Dan itu untuk apa? Maka satu sisi Rasulullah pakai memang, tapi kalau dia mewah-mewah karena ada orang menghadiahkan. Satu sisi. Tapi kalau ada yang tertarik, bilangnya ada yang tertarik, sudah Rasulullah panggil, nanti datang ke rumah, buka Rasulullah kasih semua. Begitulah Rasulullah SAW. Jadi tidak, untuk apa? Menjaga hati orang-orang miskin ini, supaya mereka tidak menyimpan berbagai penyakit. Kalau dilihat di memimpinnya, orang-orang kayanya seperti itu, Allahu Akbar. Maka zakat itu terapi sebenarnya. Sedekah, itu terapi sosial yang dahsyat untuk mengurangi kriminal di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau sudah bakhil, kemudian poya-poya, kemudian ada lagi apa namanya, ya hedonis, macam-macam. Itu akan menimbulkan macam-macam penyakit. Apalagi penanggung jawab di tengah-tengah rakyat. Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya sederhana, ya semuanya akan memaklumi. Baik. Jadi ini salah satu hikmah zakat. Kemudian zakat ini juga tidak diwajibkan begitu saja, tetapi ada aturan-aturannya. Pertama sekali, dia yang dikeluarkan adalah sebagian kecil daripada harta yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, tidak seluruh harta yang wajib dizakatkan. Ada harta-harta tertentu. Kemudian yang dikeluarkan itu tidak pula seluruh jumlah harta, berapapun wajib dikeluarkan. Ada pula namanya nisab. Kemudian harta itu kalau sudah sampai nisab, tidak pula langsung dikeluarkan. Tunggu dulu, karena barangkali kita butuh. Tunggu kalau nisab itu bertahan dia 1 tahun, baru dia diwajibkan. Kemudian juga harta itu tak pula kena nisab sampai, kemudian sudah sampai umur 1 tahun, tapi rupanya utang banyak pula, anak juga. Jadi itu memang murni kelebihan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang apa yang mereka zakatkan. Maka infak di sini adalah maknanya zakat. Jadi dalam beberapa ayat Al-Quran, zakat itu Allah pakai dengan kata infak. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Bayar zakat dari hasil usaha yang kamu usahakan dan apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian sebagai rezeki. Jadi di sini kan nampak, berarti apa namanya, bahwa yang dikeluarkan itu sebagian, kemudian jenis hartanya juga tertentu dan dia sampai nisab, dan harta itu ya harta sempurna. Artinya apa? Bukan harta orang lain dan bukan pula tersangkut dengan utang. Maka kalau utang wajib utang dulu. Kalau seandainya utang menghabiskan nisab, maka tidak wajib zakat. Berarti ada syarat-syarat wajib membayar zakat itu. Sekarang harta
Ada beberapa jenis harta yang disebutkan oleh Allah wajib kita zakatkan. Pertama adalah barang berharga yang disebut dengan emas dan perak. Nah, ini adalah barang berharga. Siapa yang memiliki barang ini, apalagi menyimpannya, maka ini nomor satu, ini wajib zakat. Sekarang kan banyak orang karena menghindar daripada inflasi, maka saya dapat duit Beli emas. Investasinya emas. Baik itu resmi di bank atau dia sendiri yang simpan. Kadang beli emas batang. Ada orang berkilo-kilo punya emas. Ya tidak ada masalah. Iya, betul. Tapi Allah ancam, jangan kau simpan itu emas. Allah mengancam. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka orang-orang yang menyimpan bentuk emas dan perak dan mereka tak bayarkan kewajibannya di jalan Allah, maka fabashshirhum, kasih tahu mereka, hai Muhammad, azab yang sangat pedih menunggu mereka. Ini kan ancaman Allah langsung kan. Kalau kalian simpan, kalian tumpuk, tak kalian bayarkan. Tapi berarti kalau artinya ayat itu, kalau kita simpan emas, simpan perak, tapi kita bayarkan, berarti tak masalah. Tidak masalah, betul. Tak masalah. Tapi kalau disimpan dan tidak dibayarkan, oleh karena itu ini pertama ya. Dan emas dan perak ini ada syaratnya. Jadi di samping pertama sekali sampai nisabnya. Nisabnya berapa? Emas itu kalau dia 24 karat, nisabnya itu 85 gram. Maka seseorang kalau dia punya emas 85 gram, apalagi yang punya 1 kilo kan? Iya. Jadi 85 gram saja itu wajib itu. Kemudian 85 gram ini bertahan dia setahun. Namanya apa? Dia dia nyimpen emas, beli emas. Kemudian emasnya itu tanggal umpamanya 5 Ramadan sampai 85 gram, tanggal 5 Ramadan. Maka dihitunglah tanggal 5 itu hari pertama nisabnya. Nanti 85 ini bertahan enggak setahun dia. Kalau dia bertahan atau bertambah, nanti tunggu 5 Ramadan yang akan datang. Dilihatlah 5 Ramadan dia tak pernah berkurang, berapa nanti semua jumlahnya. Kemarin tanggal 5 Ramadan tahun lalu itu ada 100 gram atau 85 gram. Tiba 5 Ramadan menjadi hampir sekilo. Jadi kan berkembang. Artinya nisab itu bertahan. Bertahan. Dan malah ini bertambah. Tapi kalau berkurang, makanya sekarang kalau berkurang gimana? Makanya 85 gram tanggal 5. Banyak kebutuhan anak rupanya, beli hari raya apa, terpaksa dijual 5 gram. Maka kurang lagi. Maka menunggu lagi di 85 gram. Setelah diberikan kalau kepentingan hari raya apa semua, tapi jangan sengaja. Untuk lari dari zakat. Kasih makan kasih makan kerbau. Supaya kurang dia kan. Macam-macam lah cara orang kan. Maka kalau seandainya dia kurang, ya sudah, tidak jadi bayar zakat. Nanti dihitung lagi, makanya sampai menjelang raya kuranglah habis untuk beli kepentingan raya. Tinggal 80 gram lagi, 5 gram tadi udah, maka tidak ada wajib zakat. Terus 5 Syawal naik lagi dia, ada pula rezeki. Maka 5 Syawal dihitunglah mulai lagi. Itu dari awal lagi, Bu, ya? Di awal lagi. Enggak apa kan? Enggak memberatkan zakat itu. Jadi kalau ada di pertengahan haul ini dia berkurang, ya sudah batal itu. Maka nanti ditunggu lagi dia sampai nisab tadi. Maka kalau dia sampai 5 Syawal, dihitung lagi 5 Syawal. Nanti sampai 5. Kalau berkurang, maka takkan wajib zakat dia kalau berkurang terus. Iya. Kalau Allah Maha tahu, tapi misalnya gini Bu ya. Tadi kan nisabnya itu 85. 85 gram. Kemudian karena untuk menghindari kata Bu ya tadi, ya udahlah emas kita segini-gini aja lah. Kalau memang ada rezeki kita investasikan ke yang lain, misalnya kebun sawit. Iya. Itu kan sebenarnya dari hatinya
Berarti Allah udah tahu juga, maksudnya tuh dia untuk menghindari. Dia kalau seandainya dijadikannya nggak ada masalah, tapi lebih baik sebenarnya. Sebenarnya lebih baik tidak disimpan. Iya, diinvestasikan. Diinvestasikan, karena investasi ini banyak keuntungannya. Betul. Pertama, kalau investasi ada pula zakat investasi. Makanya dia investasikan kepada perkebunan. Nanti ada pula zakat perkebunan. Di situ zakat menunggu pula. Iya. Diinvestasikannya beli hewan. Nanti ada pula zakat. Atau dijadikannya modal perdagangan. Nanti ada zakat perdagangan. Tapi kalau diinvestasinya pahalanya lebih banyak. Kenapa? Dan lebih baik. Masalahnya apa? Kalau dia investasikan, maka di situ dengan dia investasi, dia pasti menciptakan lapangan kerja. Betul. Maka apa? Bukan masalah zakat saja terbantu. Berapa banyak pengangguran yang pusing dia mencari nafkah untuk anak, istrinya kena lapangan kerja tak ada, sehingga dia buka lapangan kerja. Makanya dia buka kebun, diperkerjakan banyak 20 orang. Dan dia punya istri, punya anak. Coba gara-gara kebun dia, Masya Allah, makan orang selama setahun, 2 tahun bekerja rutin. Itu kan luar biasa. Dan itu pahalanya jauh lebih besar. Maka di dalam Islam tidak dianjurkan kita itu menyimpan. Maka kita lebih dianjurkan investasi. Maka orang investasi itu pejuang. Sebenarnya, maka orang investasi itu sebenarnya perlu kita beri kemudahan. Kenapa? Karena mereka membuka lapangan kerja. Saya masih ingat, saya pernah ke Cina. Itu siapa saja rakyat mereka yang berinvestasi, buka usaha, itu dimudahkan oleh pemerintah. Bahkan ada sampai mereka 0 pajak. Makanya berkembang ininya mereka. Maka itulah sebabnya seluruh mereka produksi. Ya, kenapa? Cina semua. Udah Cina. Karena mereka memang itu misinya menjadi negara yang produktif. Jadi saya pernah masuk ke ke sebuah pabrik. Terus saya tanya, ini mesin-mesin bagaimana? Sampai kalau ada orang berusaha buka usaha, mesin pun diberikan oleh pemerintah, alat-alatnya itu. Dibantu. Sudah pajak 0. Setelah itu mesinnya. Kenapa? Karena bagi pemerintah inilah orang-orang yang akan mengentaskan pengangguran. Karena pengangguran itu adalah beban daripada pemerintah. Nah, tapi kalau seandainya dibebankan pajak begini sehingga pengusaha-pengusaha itu terhalang, maka banyak orang menyimpan. Tadi mana-mana ada yang menyimpan di bawah tanah, bongkar sehingga terjadi apa? Inflasi. Duit sudah tak berharga, lapangan kerja tidak ada, pengangguran di mana-mana. Maka Islam juga begitu, mendorong investasi. Coba Rasulullah SAW, orang-orang investasi itu dipuji oleh Rasulullah. Pedagang itu, apa kata Rasulullah? Pedagang itu kan invest itu. Nah dia belikan kepada barang itu untuk kebutuhan manusia, untuk ada pakaian, ada memudahkan untuk orang mencari kebutuhannya, maka diizinkan dia ngambil untung dan sah dia mengambil untung dari perdagangan itu sesuai dengan teori demand dan supply-nya kan, kebutuhan dan permintaan. Maka Rasulullah bilang apa? At-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyin. Seorang pedagang yang amanah, jujur, itu di surga tempatnya. Levelnya bukan main-main. Level surganya level nabi. Level para syuhada. Itulah hebatnya Islam mendorong investasi. Kalau ada orang yang bekerja, kadang-kadang Rasulullah ini tangan yang bekerja ini adalah tidak diharamkan oleh Allah membakarnya di api neraka. Kenapa? Karena dia berusaha untuk orang banyak. Maka pedagang itu kalau dia ikhlas dan jujur dan amanah, kenapa tempatnya Nabi? Karena sedekahnya banyak. Jadi umpamanya Pak, di sini saya pengen hari raya ini kan banyak kebutuhan orang, baju. Kan tidak mungkin orang pabrik baju ada di Bandung. Kan tidak mungkin setiap orang kampar pergi ke Bandung. Masa butuh baju, berapa pesawatnya, berapa hari yang dibutuhkan, ya kan? Baju cuma harganya kadang 200.000. Pesawatnya 2 juta ya. Belum lagi harinya, belum tenaga. Datang seorang pengusaha sudah tunggu kalian di Bangkinang.
Saya yang ambil. Tapi dengan duit dia dulu. Dibulinya lah satu truk Invest kayu dia, pakaian itu tipis lah. Dibeli satu truk apa, setelah itu diangkutnya dengan biaya sendiri, duit dia sendiri dulu. Setelah itu apa? Datang ke Bangkinang, ya sudah, ada dia ambil, dia belilah modalnya 200.000 sana, dijual di Bangkinang 220.000, sah. Tidak ada masa itu keuntungan yang sah dan berkah itu. Tapi Allah tidak hitung apa namanya, dan itu Allah hitung sedekah. Maka ada orang yang seharusnya tadi ke Bandung habis duit berapa? Mungkin 3 juta untuk beli baju itu. Sekarang dimudahkannya, terhindarlah orang cuma dari 3 juta tadi cuma hanya membayar kelebihan 20.000. Maka seluruh biaya yang seharusnya dihabiskan oleh orang yang butuh tadi, butuh baju tadi ke Bandung, kemudian gara-gara pengusaha ini dia bisa beli 200.000, 210.000, maka itu semua kelebihan itu dihitung sedekah oleh Allah untuk dia. Bagaimana dia tidak orang yang level surga? Jadi pedagang itu jangan bilang hanya cari duit, itu adalah pejuang itu dalam kebutuhan manusia. Maka Islam tidak menganjurkan untuk menyimpan. Tapi semuanya itu nanti ada zakat perdagangan, ada zakat emas. Nah, jadi di sini perak juga. Ini kalau seandainya kita menyimpan investasi emas, tidak ada masalah. Tapi bayar zakatnya. Tapi tidak dianjurkan. Ya, lebih dianjurkan itu untuk investasi. Kemudian ada lagi yang kekayaan namanya kekayaan hewani, ya. Dan itu ada jenis-jenis hewan, tidak semua hewan. Makanya beternak ayam itu zakat, wajib zakat? Nah, beternak ayam cuma yang bahimatul an'am, yaitu 3 kelompok. Pertama onta, kedua sapi dengan sejenis, yang keempat adalah kambing, domba dengan sejenis. Nah ini kalau kita punya kekayaan milik ya, untuk diperdagangkan. Banyak orang kerja berternak, dia ternak onta. Ontanya umpamanya sampai 50 ekor, ya sudah kamu wajib zakat. Keluarkan, kalau 5 ekor onta sudah wajib zakat. Dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau 10, 2 ekor kambing. 3 ekor onta, 3 ekor kambing. Sampai baru nanti zakat onta 1 ekor onta kalau dia berjumlah 25 ekor. Jadi kalau ontanya 25 ekor baru dikeluarkan 1 ekor onta. Pada sebelumnya itu cuma kambing dikeluarkan. Kemudian yang kedua, sapi. Pada orang beternak sapi, punya sapi, tapi berbeda beternak sapi dengan penjual sapi. Itu lain lagi itu. Kebanyakan kita ini penjual hewan kan. Iya. Menumpuklah sapinya, menunggu hari raya korban. Itu bukan peternak, itu dia kena zakat dagangannya dagang sapi. Tapi ini yang ternak, ini yang ternak dia. Tiap hari dia pelihara, dia apa. Kemudian kalau dia ada punya kebutuhan dijual, kebutuhan anak-anak, orang disembelih, itu ternak. Maka 3 macam itu saja. Dan tidak namanya 3 sapi kalau 30 ekor baru wajib. Punya sapi 1 ekor wajib zakat atau tidak ada. 30 ekor itu zakatnya seperti apa ya? Ya juga 30 ekor dan 30 ekor itu juga disyaratkan haul setahun. Umpamanya apa? Pas tanggal 1 Ramadan 30 ekor sapinya melahirkan 1. Nanti ini tanggal 1 Ramadan bertahan 30 ekor itu sampai 1 Ramadan akan datang. Kalau sempat umpamanya di akhir Ramadan mati 1, balik lagi 29. Tidak wajib zakat itu. Jadi 30 ekor sapi itu zakatnya apakah 1 ekor sapi juga? Ya 1 ekor. Yang dikeluarkan nanti 1 ekor. Kalau kambing kan 40 ekor dikeluarkan. Dan itu ada aturan-aturan hitungan. Kemudian perdagangan, ini perdagangan juga begitu. Perdagangan tidak wajib kecuali sampai 1 nisab. Nisabnya juga harus bertahan selama setahun. Berapa nisabnya? Nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau seandainya seseorang modalnya dengan uang apa itu sampai modal yang diputar itu ada sekitar 85 gram emas. Ya sudah, maka itu dia sudah ada sampai nisab. Tapi belum wajib zakat dia sampai nisab ini berumur setahun. Kan banyak orang berdagang. Awalnya sampai saya itu butuh untuk kebutuhan anak-anak, turun lagi. Nah, ya. Jadi kemudian kekayaan
Ini pertanian, kita kan banyak pertanian ini. Pertanian, maka pertanian ini sebenarnya dua yang menjadi unggulan. Pertama hubub ya, hubub itu gandum. Kalau kita beras. Ya, petani-petani beras itu wajib zakat kalau seandainya sampai memenuhi nisab. Tapi tidak setahun, setiap panen. Satu kali panen. Satu kali panen. Jadi thimar, jadi ada harta zakat itu tidak disyaratkan haul, umur setahun. Tapi setiap dapat langsung dikeluarkan dizakatkan. zakatnya. Itu langsung panen. Itu namanya hubub dan thimar. Zuru namanya. Zakat pertanian atau perkebunan. Dan ini kriterianya, ya kalau biji-bijian dia itu adalah merupakan makanan pokok. Maka pemakanan pokok kita ke sini gandum, beras. Bisa saja sagu, bisa saja nanti jagung. Bakal itu merupakan pokok. Yang kedua, simar buah-buahan. Dan ini buah-buahan ini juga buah-buahan yang makanan pokok. Maka Rasulullah SAW yang zakat itu adalah kurma, anggur. Tapi itu buah-buahan itu bisa menjadi makanan pokok. Karena kurma itu bisa menggantikan gandum. Zabib itu anggur yang kering bisa menggantikan gandum. Sawit bisa menggantikan. Sekarang sawit bagaimana? Ya, ini sebenarnya tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran atau hadis secara teks mengatakan ada wajib zakat sawit. Cuman di dalam Al-Quran kewajiban zakat itu disebut oleh Allah amwal. Seperti apa? Ayat tadi, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil oleh engkau hai Muhammad sebagian harta mereka. Kenapa tidak dirinci oleh Allah ini, tapi adalah harta. Sekarang kan nampak dari zaman ke zaman rahasianya apa? Rupanya harta ini berkembang model dan jenisnya. Lain culture manusianya, lain pula bentuk harta kekayaan, potensi dan harta kekayaan. Sekarang kalau dulu zaman Nabi tidak ada pengacara. Pengacara. Sekarang ada pengacara miliaran hasilnya sebulan. Mana ada dokter spesialis sampai dibayar. Dokter spesialis itu ada yang kadang-kadang penghasilannya ratusan juta per hari. Seperti dokter-dokter operasi. Ada yang di antara mereka yang praktek di mana-mana. Sini kemudian masa itu tidak wajib. Jadi ada bentuk-bentuk kekayaan. Maka yang dibicarakan sekarang bentuk kekayaan yang luar biasa itu profesi. Maka ada lagi di mana-mana muncullah zakat profesi. Termasuklah pegawai negeri, pejabat. Itu kan profesi itu yang dijual itu. Tapi dari hasil profesi itu mereka mendapatkan penghasilan dan penghasilan itu dikenakan zakat. Jadi walaupun tadi kan ada 6 macam ya yang wajib zakat itu di zaman Rasulullah, tapi kalau di sekarang banyak harta, perkembangan harta itu. Maka salah satunya ya investasi. Banyak orang sekarang investasi buat rumah kos, buat hotel. Ya kan, mana ada dalam Quran zakat hotel? Umpamanya dia beli mobil banyak dijadikan dia rental, Maxim, Gokar, apa semua ya kan? Itu kan semua menghasilkan duit. Maka itu nanti zakat investasi. Ya. Baik ya. Pendengar Bible Radio Suara Kampar, ini luar biasa nih, saking serunya pembahasan kita terkait dengan zakat ini. Udah hampir 30 menit nih kata Rizky. Dan untuk Anda pendengar yang masih punya pertanyaan seputar zakat, nanti bisa kita angkat di line telepon di sesi terakhir, nanti di line telepon 0813 63000937. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan seputar fikih zakat bersama Abia Mawardi, tetap di program MUI Menjawab.